3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Qin Chen juga merasa bahwa dalam kehampaan yang tak ada habisnya, ada banyak kekuatan menakutkan dalam hibernasi, yang sangat luas dan menakutkan. Samar-samar, Qin Chen tampaknya melihat kekuatan Zerg, iblis, langit berbintang, raksasa, dan bahkan Terran. Hati Qin Chen terkejut, dalam penglihatan itu membunuh niat untuk menunjukkan sepenuhnya. Tidak peduli dari ras apa orang-orang ini berasal, jika mereka berani menghentikannya, mereka akan bunuh diri. Jika Anda ingin mengambil sesuatu darinya, melangkahi tubuhnya. Pergi. Qin Chen melangkah keluar dan berkata dengan suara yang dalam kepada Jinlong Tianxun. Jinlong Tianxun mengangguk, dan kedua pria itu waspada untuk melihat sekeliling, dan Qin Chen pergi dari sini. Namun, dua orang sedikit bergerak, di kehampaan ada beberapa dewa, diam-diam muncul, menghalangi jalan mereka. Ledakan, pemimpinnya adalah istana yang menjulang tinggi dengan nyala api yang redup. Saat istana ini muncul, kehampaan di sekitar medan pertempuran semua bangsa diselimuti oleh api merah yang tak berujung. Langit dengan rambut kristal dan kuku serta cakar yang tajam bersinar dan serigala keluar dari kehampaan. Chikou Tianxun dari klan Sirius. Jinlong Tianxun berkata dengan suara yang dalam. Di samping bandit merah, dewa ganas dengan bulu emas, satu mata, dan sisik di seluruh perutnya, keluar dan meraung, dan angin puyuh emas yang mengerikan mengelilingi tubuhnya. Namun, angin puyuh emas adalah akar emas. Rambut, tapi itu sangat tajam sehingga bisa menembus kehampaan. Selain itu, di sisi kiri Chikou Tianxun dari suku Sirian, terdapat seorang wanita mempesona dengan postur tubuh yang anggun dan ramping seperti ular air. Namun, matanya dipenuhi dengan pesona yang tak ada habisnya, dan sudut mulutnya menggambarkan cibiran dan hula. Sisik-sisik tipis di tubuhnya muncul dan menghilang dan muncul kembali. Zairu Tianxun, Yuse Tianxun. Jinlong Tianxun berkata dengan suara dingin, "Kenapa? Apakah kamu ingin menghentikanku menunggu?" Ledakan, nada suara Dewa Naga Emas dingin, dan tidak ada jejak mundur dan takut-takut. Ada ribuan aturan dalam murid kembar emas, seperti pembukaan langit dan bumi. Klan Iblis. Di kejauhan, beberapa makhluk surgawi di kehampaan melihat bahwa tiga iblis yang kuat berjalan keluar dan menggerutu. Sebagai salah satu dari 10 ras teratas di alam semesta, klan iblis memiliki fondasi yang kokoh. Namun, para dewa dari ras lain masih terkejut karena setan berani begitu langsung. Perlu dicatat bahwa pengalaman menyedihkan dari 5 guru surga, seperti Rongyan Tianxun, ada di depan kita. Mengejutkan bahwa klan iblis harus berani menjadi kepala besi. Hahaha, Jinlong Tianxun, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana keluarga iblis kita dan keluarga naga yang asli bisa menghentikan mereka? Chikou Tianxun tertawa. Maka kamu tidak menyingkir. Jinlong Tianxun menyipitkan matanya, dan ada cahaya tajam di bagian bawah matanya. Bagaimana mungkin dia tidak percaya pada cara Sirius? Dia selalu sangat berbahaya di antara klan iblis, dan ribuan klan yang telah ditipu olehnya tidak tahu bagaimana mempercayai kata-katanya. Jinlong Tianxun, Anda klan Zhenlong dan klan iblis saya awalnya adalah satu keluarga. Ketika Anda melihat kejeniusan klan Zhenlong, klan iblis kami secara alami akan bahagia untuk Anda. Sekarang semua negara memperhatikan klan Zhenlong. Mengapa tidak, kamu tidak datang ke klan iblis kami untuk berkunjung? Klan iblis kami memiliki kam besar di medan perang dari 10.000 klan, yang dapat melindungi keduanya. Chikou Tianxun berkata sambil tersenyum dan menyipitkan matanya. Ke kam keluarga iblis? Jinlong Tianxun mencibir, itu tidak perlu. Lain kali aku punya kesempatan, aku akan datang ke klan iblis secara langsung. Aku akan pergi hari ini. Memasuki kam iblis, bukankah jatuh ke mulut harimau? Dikatakan bahwa klan naga asli dan klan iblis memiliki sejarah panjang. Saat menghadapi harta karun, beberapa ras dari klan iblis akan bertarung sengit dan bertarung berdarah. Dikatakan bahwa klan serigala pernah menduduki wilayah klan kuat lainnya dari klan iblis. Dengan kekuatannya yang mengerikan, ras tersebut tidak berani melawan. Siapa yang berani memasuki kam seperti itu? Klak, kakak Jinlong, Chikou Tianxun mengundangmu dengan sangat tulus. Jika kakak laki-laki Jinlong tidak setuju, dia tidak akan memberiku wajah klan iblis. Dewa ular bulan mengayunkan posturnya yang mempesona dan terkikik. Selain itu,
Saudari ular bulan selalu menghormati orang-orang kuat dari klan naga Yangzhen, dan juga ingin berbicara malam dengan kakak laki-laki Jinlong dengan cahaya lilin. Dewa ular bulan berkata sambil tersenyum, dan matanya penuh dengan cahaya redup. Obrolan malam dengan cahaya lilin. Di kejauhan, banyak guru surgawi saling memandang, dan mata mereka memancarkan ketakutan. Bulan ini, Dewa Ular tidak memandang yang halus, tapi dia bukan tuan yang baik. Dia adalah ular berbisa yang kuat, dan caranya sangat kejam. Orang kuat yang pernah mati di tangannya tidak tahu berapa banyak. Jika Jinlong Tianzun benar-benar menyetujui permintaannya, saya khawatir itu akan langsung dimakan, bahkan tulang pun tidak tersisa. Ngopi, 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 ngopi. Aku tidak tertarik. Seperti yang aku katakan, hari ini, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Silakan menyingkir. Kalau tidak, aku tidak akan menyalahkanmu. Jinlong Tianzun tidak lagi tertarik pada pihak lain, dan terus berpura-pura bahwa ular itu akan jatuh. Dengan keras, Sungai Wan sekali bermekaran dengan cahaya keemasan yang tak berujung dan akan segera keluar. Tampaknya Jinlong Tianzun tidak akan memberikan wajah ular bulan. Surga ular bulan belas kasihan Zun Yin berkata, "Yah, yang mulia sangat kuat." Mata Cikou Tianzun dingin, dan matanya penuh kedinginan. Karena Jinlong Tianzun akan pergi, ayo tinggalkan anak laki-laki ini. Anak laki-laki ini akan membunuh orang-orang iblis kita di Dewa Viantin, dan keluarga iblis kita secara alami akan membawanya kembali. Perkemahan bertanya, tetapi Jinlong Tianzun, Anda dapat yakin, keluarga iblis kita hanya ingin menjadikan orang ini tamu. Itu tidak akan begitu baik. Cikou Tianzun menatap Qin Chen dan berkata, tentu saja, banyak orang mencibir bahwa target Cikou Tianzun adalah bocah naga yang sebenarnya. Dia adalah seorang pelacur dan ingin membangun gapura peringatan. Cikou Tianzun, apakah kamu benar-benar ingin bertarung melawan klan naga asliku? Dewa naga emas meraung, dan keagungan surga yang bergulir terisi. Aku mewakili klan iblis, bukan klan Sirian. Hari ini, putra ini harus pergi ke kuil iblis klan iblis kita untuk menerima pertanyaan, jika tidak. Api merah di tubuh Kaisar Merah menyebar, dan keempat kuku serta cakar jatuh ke istana api, yang mengejutkan seluruh dunia dalam sekejap. Klan iblis. Qin Chen menatap Shen Han, siap bertarung dengan Jinlong Tianzun. Tapi saat itu, ledakan, Cikou Tianzun hanyalah serigala mati. Siapa yang memberimu kualifikasi untuk mewakili klan iblis dan kuil iblis? Di kejauhan, suara gemuruh bergema dari langit dan bumi, dan langsung berdering di hati semua orang yang berkuasa. Tampaknya raungan datang dari telinga banyak master surgawi di sekitar kehampaan, seolah meledakkan jantung secara langsung. Suara itu tertekan dengan tekanan surga yang tak ada habisnya. Jinlong Tianzun dan Qin Chen merasakan penindasan. Medan perang yang luas dari ribuan bangsa. Pita emas besar muncul dari udara tipis. Pita emas itu sangat besar dan menutupi langit dan matahari. Tampaknya seluruh medan perang dari 10.000 negara tercakup dalam sekejap. Sosok emas itu terlalu besar dan tak terbatas, seolah datang dari ujung. Medan perang dari 10.000 suku. Dalam sekejap, sosok emas itu datang ke langit di atas langit. Ini adalah monster dengan sayap emas di punggungnya, tapi terlihat seperti unicorn. Sayapnya panjangnya bermil-mil dan menghalangi matahari. Tapi ini sekunder, momentumnya terlalu megah. Bang-bang, dia muncul di langit dan bumi ini. Bang-bang-bang, sisi dari 10.000 medan perang etnis ini bergemuruh dan meraung, dan kehampaan di sekitarnya menderu-deru. Seolah-olah akan pecah. Banyak orang terkejut melihat ke langit. Pada saat ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari ribuan bangsa dan banyak makhluk surgawi berdebar-debar. Mereka merasakan tekanan yang luar biasa di hati mereka. Jinling Tianzun, Cikou Tianzun terkejut. Ini adalah skala emas dari kuil iblis. Dewa ular bulan juga berubah warna. Zairu Tianzun, yang tidak pernah berbicara di satu sisi, bahkan lebih berdebar. Tidak hanya mereka, tetapi juga Dewa Naga Emas terlihat bermartabat dan hatinya tenggelam sepenuhnya. Di medan perang 10.000 negara, ribuan lampu emas bermekaran, dan sosok klan iblis tiba-tiba tertahan dan berubah menjadi seorang pria dengan wajah yang sangat tampan. Dia sangat mewah dan mencolok dengan jubah emas. Kepalanya penuh dengan rambut emas panjang, terbang dan memberontak. Tuan Jinling,
Qin Chen terkejut bahwa orang ini bukan orang lain. Itu adalah skala emas yang dia lihat ketika dia bertanya tentang langit yang dingin di alam surga timur. Itu adalah timbangan emas yang maju dan melawan banyak orang terhormat. Kalau tidak, akan merepotkan untuk bertanya pada langit yang dingin saat itu. Tanpa diduga, dia melihatnya lagi di sini hari ini. Namun, skala emas hari ini tidak mengenalnya, adalah bertanya pada langit dingin Qin Chen. Hati-hati, pria ini adalah kaisar skala emas dari klan iblis, salah satu raksasa dari kuil iblis. Jinlong Tianzun berkhotbah kepada Qin Chen, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bahkan kaisar naga emas, yang tak kenal takut di hadapan kelima guru surga, sekarang berbicara dengan penuh martabat. Nama manusia, bayangan pohon. Reputasi Jinling datang dari pertempuran dengan Xiao Yao tertinggi dari Terans. Di medan perang kedua klan pada tahun-tahun itu, Jinling menemani Xiao Yao tertinggi untuk membunuh banyak orang kuat dari klan iblis dan naik ke puncak sepanjang jalan, meninggalkan reputasi yang hebat. Kalau tidak, bagaimana bisa klan iblis yang kuat yang telah bangkit dari level bawah menjadi salah satu raksasa di kuil iblis klan iblis seperti raksasa di orang kuat klan iblis top lainnya? Begitu skala emas tiba, seluruh medan perang dari 10.000 kelompok etnis menjadi gempar. Banyak orang kuat di surga berbisik, dan hati mereka berat. Jika Jinling bergerak, Jinlong Tianzun dan bocah naga asli pasti akan jatuh ke tangan klan iblis. Kecuali jika raksasa teratas dari ras lain tiba, seperti penguasa istana Xingshen dan penguasa gunung Daiwo Sensan, bahkan raksasa yang ingin merampok orang dari Jinling Tianzun takut menjadi membosankan. Ini hanya mungkin jika banyak raksasa menyerang. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada skala emas, dan suasananya terasa berat. Jinling Tianzun. Jinlong Tianzun berkata dengan suara yang dalam. Jinlong, aku pernah mendengar tentangmu. Kamu sangat baik. Jinlong Tianzun terlihat bingung. Apa awalnya? Ini tidak seperti ada trik, kan? Jinling Tianzun menoleh dan menatap Qin Chen dengan senyum di matanya. Merasakan senyum Jinling Tianzun, Qin Chen sedikit terkejut. Dia memiliki perasaan bahwa pihak lain tampaknya mengenali dirinya sendiri. Tidak bisa, aku benar-benar naga sekarang. Bahkan jika saya seorang Jinlong Tianzun, saya tidak dapat melihat keistimewaan saya sendiri. Bagaimana Jinling Tianzun bisa melihatnya? Semua master klan iblis mematuhi perintah dan mundur dari sini dan membiarkan orang naga yang asli pergi. Jinling memandang Jinlong Tianzun dan Qin Chen sambil tersenyum, lalu menghadap Cikou Tianzun dan para humanis lainnya di belakangnya. Wajah Kaisar Kou merah tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan terkejut dan marah, apakah Kaisar skala emas itu? Naik apa? Mata Jinlin Tianzun yang menatap Cikou Tianzun berangsur-angsur menjadi dingin. Tiba-tiba, bau yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Lautan emas berubah menjadi emas dan menekan ke arah kehampaan di sekelilingnya. Tiba-tiba, istana di Cikou Tianzun bergemuruh dan bergetar. Kekuatan penindas emas yang mengerikan ditekan, sehingga semua api di sekitar istana Cikou Tianzun padam. Istana Cikou Tianzun seperti perahu, berayun di kehampaan yang luas, seolah-olah akan terbalik sepanjang waktu. Wajah ular bulan dan Zairu semuanya berubah. Qin Chen tertegun. Kaisar skala emas baru saja melepaskan nafas emas, dan istana Cikou Tianzun yang tertindas hampir tidak bisa menahan diri. Kaisar skala emas benar-benar mengerikan, dan kekuatannya tidak terbatas dan tak tertahankan. Di kejauhan, seorang guru surgawi diam-diam berseru, dikatakan bahwa Kaisar skala emas sudah menjadi yang teratas dalam perang antara manusia dan iblis. Sekarang ribuan tahun telah berlalu, dan Kaisar skala emas menjadi semakin mengerikan. Saya khawatir itu tidak jauh dari alam tertinggi, bukan? Agung, tertinggi tidak mudah ditembus. Semua master dari semua ras terengah-engah. Seberapa kuat? Qin Chen juga terkejut. Pada awalnya, Jinling Tianzun tidak bisa bergerak sama sekali di alam surga timur, yang juga menyebabkan ketidaktahuan Qin Chen tentang kekuatan satu sama lain. Saat ini, dia tahu kengerian pihak lain. Dewa skala emas begitu kuat, betapa mengerikannya penguasa surga skala emas. Sekarang, apakah kamu tidak kembali? Sayang sekali berada di sini, dan kalian berdua. Bagaimana kamu bisa bertarung denganku? Jinlin Tianzun mencibir pada ular bulan dan Zairu. Jinling Tianzun, kita akan segera pergi. Sebelumnya,
Ular bulan memberi isyarat di depan Dewa Naga Emas, tetapi di depan timbangan emas, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia berbalik dan pergi dari sini. Ular berbisa tidak berani menyinggung raksasa kuil iblis. Sial, Chikou Tianzun menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berani melanggar perintah Jinling Tianzun. Dia tahu bahwa Jinling Tianzun adalah orang gila. Jika dia benar-benar berani tidak mematuhi pihak lain, dia mungkin langsung bunuh diri. Selamat tinggal. Dengan mendengus dingin, dia berbalik dan menghilang. Haha, Jinlong Tianzun, kamu benar-benar manusia naga. Kali ini kamu bisa buang air besar. Lain kali kamu punya kesempatan, datanglah ke klan iblis kami dan aku akan menemanimu. Timbangan emas tertawa terbahak-bahak, lalu memandang Qin Chen. Sua, seluruh orang telah menghilang. Jinlong Tianzun masih sedikit bingung. Kaisar skala emas memiliki temperamen yang baik. Dalam kehampaan, seorang guru surgawi berseru, dikatakan bahwa Kaisar skala emas sangat mendominasi. Saya rasa tidak demikian. Sikap yang baik, dewa di sebelahnya mencibir. Anda tidak melihat adegan pembunuhan Kaisar skala emas. Bahkan tuan dari klan iblis berani meneriakinya seperti ini. Anda tidak tahu karakter seperti apa iblis itu. Kou Tianzun merah keluarga adalah. Anda tidak tahu bahwa surga tidak takut dengan keberadaan bumi. Bahkan jika Anda melarikan diri dalam warna abu-abu, jika Anda memiliki temperamen yang baik, maka bandit merah Tuhan akan Anda pergi seperti ini. Kaisar terkejut. Yah, hati-hati. Tidak ada orang yang terkenal di alam semesta yang ahli dalam hal itu, terutama mereka yang telah terbunuh seperti Jinling Tianzun. Jika perlu, mereka akan dapat menghancurkan kamu dan aku. Kaisar berkata dengan suara rendah. Sehat. Dewa lain mengangguk. Kaisar skala emas muncul dan memarahi Master Klan Iblis, yang membuat lapangan menjadi sunyi. Banyak orang mengambang di pikiran mereka. Dengan kekuatan Jinling Tianzun, dia dapat menangkap Jinlong Tianzun dan manusia naga yang sebenarnya, tetapi dia acuh tak acuh. Bahkan, dia mengambil inisiatif untuk mencela para ahli dari klan iblis. Ini telah membingungkan banyak orang. Harta kekacauan sangat penting. Ini sangat membantu guru surgawi. Terutama master surga teratas seperti Jinling, yang memengaruhi keberadaan alam tertinggi. Permintaan harta kekacauan harus jauh lebih tinggi daripada Tianzun biasa, dan lebih suka menyerah. Ini membuat pikiran banyak orang melayang dan merenung. Pasti ada alasan yang tidak mereka ketahui. Kalau tidak, Jinling Tianzun tidak akan pernah melakukannya. Dia adalah salah satu makhluk paling durhaka di alam semesta. Dia selalu pemarah dan pembunuh. Dia tidak takut pada langit dan bumi. Dia rela mundur. Ini membuat banyak yang awalnya ingin bertarung melawan Jinlong Tianzun dan Qin Chen, beberapa takut dan mundur. Tuan-tuan, apakah Anda ingin menghentikan saya menunggu? Langit penuh vitalitas. Tentu saja tidak. Orang-orang Zenlong adalah salah satu dari 10.000 keluarga di alam semesta. Mereka yang bisa mendapatkan harta dalam koleksi Dewa Vientian secara alami tidak akan melakukan hal seperti itu. Pekerjaan surgawi saya memberi selamat kepada orang-orang Zenlong. Kali ini, orang-orang Vientian koleksi dewa telah mendapatkan banyak hal. Dalam kehampaan, raungan bergemuruh terdengar, dan beberapa dewa teran membuka mulutnya. Hari kerja, Qin Chen mendongak, samar-samar melihat sosok yang menjulang tinggi. Tiangong Tianzun juga datang. Saya tidak tahu bagaimana Wuxi dan Ruyu bekerja di langit. Ternyata itu adalah Tianzun pengrajin kuno. Orang-orang naga yang sebenarnya telah membunuhmu. Terans adalah orang-orang kelas atas, tetapi mereka membiarkan tuan dari orang-orang yang membunuh itu tidak dihukum. Suara kasihan Yin tiba-tiba terdengar dan menyebar ke telinga semua orang. Ini permainan boneka hantu. Istana Dewa Bintang adalah istana Dewa Bintang, dan Teran adalah ras manusia. Orang naga asli memiliki konflik dengan istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Daewo di Vientian Senchang, untuk bersaing memperebutkan harta. Mereka memiliki istana Dewa Bintang mereka sendiri dan Daewo Sensan melawan satu sama lain. Saya tidak pernah memiliki keluhan pribadi dengan orang-orang naga yang sebenarnya. Mengapa kita harus keluar ke istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Daewo? Istana Dewa Bintang tidak bisa mewakiliku de Teran. Pengrajin kuno Tianzun mendengus, selamat tinggal. Saat suara itu jatuh, pengrajin kuno itu berbalik dan langsung pergi. Qin Chen samar-samar merasakan kehampaan yang jauh, dan napas yang mengerikan menghilang. Haha,
Karena Tiangong telah berhenti, aku akan keluar dari kuil. Klan naga sejati, selamat. Selamat tinggal. Saat pengrajin kuno pergi, orang kuat lainnya berbalik untuk pergi satu demi satu. Ini membuat para master dari pasukan lain seperti klan hantu dan Zerg mengerutkan kening satu demi satu. Dua kekuatan teratas dari Terran dan klan iblis telah pergi. Apakah mereka ingin melakukannya sendiri? Yang paling membingungkan mereka adalah para iblis. Selain Kaisar Api Cair, tidak ada dewa lain yang datang. Ini tidak sejalan dengan status iblis. Tidak hanya ada satu kam setan di medan perang dari 10.000 suku. Setelah sekian lama, menurut alasannya, seharusnya dewa lain telah tiba, tetapi tidak ada kabar. Itu aneh. Semua orang yang hadir merasakan sesuatu yang salah. Apakah itu klan iblis, Terran, atau klan iblis? Biarkan mereka semua merasakan nafas yang tidak biasa. Pergi. Melihat tidak ada yang menjawab, Jinlong Tianzun bergumam dan meraung. Sungai emas membungkusnya dan debukin, dan dengan cepat terbang ke medan perang dari 10.000 negara. Dalam kehampaan 4 arah, Kaisar Wanzu menyaksikan mereka pergi, ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya tidak ada yang berani melanjutkan dan membiarkan Qin Chen pergi. Perang berakhir dengan itu. Dan apa yang terjadi di sini, seperti badai, menyebar dengan cepat ke seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta adalah sensasi. Suara mendesing. Dalam kehampaan medan perang multi-etnis yang tak ada habisnya, Qin Chen dan Jinlong Tianzun terbang dengan cepat melalui kehampaan. Aneh, klan iblis dan Renzun sudah menyerah membunuh kita. Sungguh aneh. Dalam perjalanan, Jinlong Tianzun masih memiliki beberapa masalah. Qin Chen juga menunjukkan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Dia sekarang menjadi naga sungguhan. Sebenarnya tidak ada yang tahu identitasnya, tapi entah kenapa, dia selalu merasa timbangan emas itu sepertinya mengenali dirinya sendiri. Tidak peduli berapa banyak, kamu dipanggil Long Chen. Hahaha, aku tidak berharap kamu menjadi orang yang begitu berbakat di klan Zenlong. Pemimpin dan leluhur klan akan sangat bersemangat ketika aku kembali ke tanah leluhur Zenlong. Jinlong Tianzun tampak bersemangat. Ketika dia menerima perintah dari Patriark, dia hanya ingin menyelamatkan generasi muda keluarganya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Qin Chen begitu mengerikan. Dia takut dia tidak akan menghasilkan banyak untuk dirinya sendiri. Entah kenapa lebih dari master tingkat atas, pemimpin klan dan leluhur juga harus sangat bersemangat. Patriark, leluhur. Hati Qin Chen kosong. Dia tahu bahwa dia sebenarnya bukan klan naga sungguhan. Jika pemimpin dan leluhur klan naga asli dapat melihat petunjuknya, itu akan merepotkan. Jika Anda berpura-pura menjadi naga sungguhan, master naga asli akan marah. Tanah leluhur Zenlong, bocah Terran, kamu pergi bersamanya, dan aku berjanji kamu akan baik-baik saja. Hong Huang Zulong sepertinya tahu kekhawatiran Qin Chen dan berkata sambil tersenyum. Dia adalah leluhur sebenarnya dari kebangsaan Zenlong. Apakah dia akan khawatir tidak dikenali oleh Zenlong? Kamu hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Qin Chen tidak begitu optimis. Hong Huang Zulong memang merupakan nenek moyang berkebangsaan Zenlong yang lahir pada zaman dahulu kala. Tapi bagaimanapun, dia adalah orang yang kuat sebelum era yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir leluhur Zenlong belum pernah bertemu dengannya. Sekalipun kita mengetahui identitas Hong Huang Zulong, apa akibatnya? Terlebih lagi, nenek moyang Hong Huang hanya tersisa sisa jiwa, yang tidak dalam ayunan penuh. Tuan Jinlong Tianzun, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Qin Chen, ini tidak seperti meninggalkan arah medan perang Wanzu. Meskipun orang-orang Zenlong kami tidak memiliki tempat perkemahan di medan perang Wanzu, ada juga beberapa situs sederhana di mana terdapat lubang cacing transmisi, yang dapat mengarah ke beberapa daerah di dekat tanah leluhur Zenlong. Tujuannya agar orang-orang Zenlong bisa masuk medan perang Wanzu untuk mengalami dan praktek. Selama kita memasuki lubang cacing, kita bisa benar-benar aman. Qin Chen mengangguk dan kemudian bertanya, apakah kamu memasuki lubang cacing dan langsung tiba di tanah leluhur naga yang sebenarnya? Haha, tentu saja tidak. Jinlong Tianzun berkata sambil tersenyum. Lokasi tanah leluhur naga asli saya sangat rahasia. Itu selalu menjadi rahasia di alam semesta. Memasuki lubang cacing tidak cukup untuk memasuki area khusus di dekat tempat leluhur naga asli saya. Itu tidak begitu mudah untuk sampai ke tanah leluhur naga yang sebenarnya. Hati Qin Chen tergerak.
Jika demikian, dia bisa meninggalkan medan pertempuran Wanzu melalui lubang cacing orang Zenlong, dan kemudian mencari alasan untuk pergi. Akan lebih aman untuk pergi ke tanah leluhur Zenlong ketika dia sudah siap sepenuhnya.